Halo guys, hari ini kita akan membahas mengenai simple past dan present perfect tense. Are you ready? Nah, kita lihat dulu dari perbedaan apa sih simple past dan present perfect. So, the differences between simple past versus present perfect tense is simple past tense itu ya menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir. Jadi kalau kamu melakukan suatu kegiatan di masa lalu, ya sudah berakhir, namanya itu simple past tense. Kedua, keterangan waktunya jelas. Yang ketiga, kegiatan di masa lalu yang beruntun. Nah, gimana sih contoh rumusnya? Untuk kalimat positif, kamu bisa menuliskan subject plus verb to plus complement. Apa itu verb? Verb itu adalah kata kerja kedua. Jadi, untuk menuliskan kalimat simple past dalam kalimat positif menggunakan verb 2. Kalimat negatifnya seperti apa? Ini dia rumusnya, yaitu subject plus did not plus verb 1. Jadi, setiap kalimat negatif pada tensi simple past berubah menjadi verb 1. Kemudian, bisa juga menggunakan subject plus were or was not plus adjective or noun. Jadi, kalau tidak menemukan kata kerja atau kejadiannya, boleh menggunakan was atau were not plus adjective kata sifat atau noun kata benda. Gimana untuk kalimat interrogatifnya? Untuk kalimat interrogatif, biasanya to be past berada di depan. Misal, did plus subject plus verb 1. Oke, untuk kalimat interrogatifnya ya. Did subject plus verb 1. Yang keduanya, were or was plus subject plus adjective or noun. Kemudian, bagaimana penggunaan present perfect tense? Untuk present perfect tense, kejadiannya yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Kedua, waktunya tidak spesifik, hanya membahas mengenai sudah atau belum kejadian tersebut. Terakhir, kejadian di masa lalu yang ada kaitannya dengan waktu sekarang. Rumusnya menggunakan subject plus have or has plus verb 3. Untuk kalimat negatif, tinggal ditambahkan not to be-nya. Subject plus have or has not plus verb 3. Untuk kalimat interrogatif, have plus has plus subject plus verb 3. Oke, untuk gimana sih penggunaan aku pakai have atau has-nya? Untuk have digunakan pada subject pronoun I, you, they, we. Sedangkan untuk penggunaan to be has digunakan oleh subject pronoun she, he, it. Oke, diingatkan lagi ya. Untuk present perfect semuanya menggunakan verb 3. Sedangkan untuk simple past kalimat positifnya menggunakan verb 2 dan tidak menambahkan to be apapun kecuali pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat negatif dan interrogatif kembali menjadi verb 1. Untuk lebih jelasnya, gimana sih perbedaan verb 1, verb 2, dan verb 3? Nah, teman-teman harus tahu dulu yang namanya regular and irregular verb. Regular verb umumnya diakhiri dengan ed or e. Kita lihat contoh pada tabel berikut ini. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, ingat ya, untuk simple past tense kita menggunakan verb 2. Untuk present perfect tense kita menggunakan verb 3. Maka, verb 1 yang awalnya dari call berubah menjadi called, ditambahkan ed di belakangnya. Verb 3 pun sama, tinggal ditambahkan ed di belakangnya.
Nah, setiap kata kerja yang berakhiran ed itu namanya regular verb, yang artinya memanggil. Yang kedua ada try, berubah menjadi tried. Verb 3-nya tried, artinya mencoba. Enjoy menjadi enjoyed, dan verb 3-nya enjoyed. Tidak ada perubahan, bukan? Dari need, verb 2 dan verb 3-nya hanya tinggal menambahkan ed. Needed, needed, yang artinya membutuhkan. Nah, bagaimana dengan irregular verb? Irregular verb biasanya penulisannya berubah atau bisa juga tetap. Contohnya, yuk kita lihat pada berikut. Untuk verb 1, go. Go itu artinya pergi, kan? Nah, saat kita menuliskan pada tensi simple past, maka kita harus menuliskan dalam bentuk verb 2-nya, yaitu went. Kalimatnya menjadi berubah. Nah, yang berubah seperti ini disebutnya irregular verb. Saat dirubah lagi menjadi verb 3, berubah lagi menjadi gone. Go, went, gone, yang berarti pergi. Kemudian, yang kedua ada began. Verb 2-nya berubah menjadi began, verb 3-nya berubah menjadi began. Hanya huruf U yang awalnya dari verb 1 dari I, verb 2-nya menggunakan A, yang verb 3-nya menggunakan U, yang artinya mulai. Kemudian ada bite, berubah menjadi bit, verb 3-nya berubah menjadi bitten, yang artinya menggigit. Nah, ini ada yang tetap. Cut, 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 yang artinya memotong. Jadi tidak ada perubahan mau dari verb 2 atau verb 3-nya, tetap penulisannya cut. Kemudian ada build, berubah menjadi built, menggunakan T. Verb 3-nya juga menjadi build, yang artinya membangun. Begitu ya perbedaan antara regular verb dan irregular verb. Nah, teman-teman, ini penting banget untuk mengetahui regular verb dan irregular verb dalam penulisan simple past dan present perfect continuous. Present perfect tense. Nah, kita coba lihat dalam kalimatnya ya. Gimana sih contoh kalimat simple past tense? Kita lihat di kalimat positifnya. She went to Bali for holiday last Sunday. She sebagai subjek, went sebagai verb 2. Verb 2 dari go. Karena kita menggunakan simple past. Dia pergi ke Bali untuk liburan last Sunday, hari Minggu kemarin. Dia pergi ke Bali untuk liburan minggu kemarin. Jadi, dia itu pergi liburan minggu kemarin dan kejadiannya sudah selesai. Hari ini dia tidak liburan lagi. Kita lihat kalimat negatifnya. She menjadi she didn't go. Kenapa menjadi go? Karena setiap simple past kalimat negatif itu yang awalnya jadi verb 2 berubah menjadi verb 1. Verb 1-nya went adalah go. To Bali for holiday last Sunday. Kemudian bagaimana kita rubah ke kalimat interrogatif? Maka to be past berada di depan menjadi did she go to Bali for holiday last Sunday? Apakah dia pergi ke Bali untuk liburan minggu kemarin? Nah, biasanya kalau ada kalimat interrogatif dengan yang di depan kalimatnya adalah to be, kalian hanya perlu menjawab yes or no. Kalau iya berarti yes she did. Kalau no she didn't. Kita lihat kalimat selanjutnya atau kalimat simple past selanjutnya ya. Untuk kalimat positifnya, John was a student in LA last year. Kenapa menggunakan was? Kenapa ya? Karena kita lihat kalimat selanjutnya. Kalimat selanjutnya ini a student. A student itu dia bukan kata kerja.
A student itu dia adalah kata benda. Maka kalau kalian menemukan kata benda, tidak bisa langsung berubah menjadi kata kerja kedua, tapi harus menambahkan to be past, yaitu was. Kenapa was atau tidak were? Karena was itu adalah to be dari he, she, it. John adalah kata ganti he. Maka menggunakan was. Bisa kita ganti John menjadi he. He was a student in LA last year. Yang artinya John adalah seorang murid di LA pada tahun kemarin. Jadi dia sudah menjadi murid di LA tahun kemarin dan sekarang sudah tidak lagi. Untuk kalimat negatifnya, John was not a student in LA last year. Tinggal ditambahkan not setelah to be. Untuk kalimat interrogatifnya, ingat ya, tadinya pindah ke depan kalimat menjadi was John a student in LA last year? Apakah John seorang siswa di LA tahun kemarin? Kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian bisa jawabnya dengan menggunakan yes or no. Kalau iya, jawabnya yes, he was. Kalau tidak, no, he was not. Bagaimana dengan contoh kalimat present perfect tense? Kita lihat kalimat positifnya ya. They have gone to Jakarta. Yang artinya, mereka sudah pergi ke Jakarta. Di sini tidak ada spesifik waktunya kapan-kapannya, tapi hanya menentukan sudah atau belum kejadiannya. They-nya adalah sebagai subjek, have-nya adalah to be dari present perfect, dan gone adalah bentuk verb 3 dari go. Verb satunya go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone. Mereka sudah pergi ke Jakarta. Kita lihat kalimat negatifnya menjadi they have not gone to Jakarta. Mereka belum pergi ke Jakarta. Kalimat interrogatifnya di present perfect pindah ke depan kalimat menjadi have they gone to Jakarta? Sudahkah mereka pergi ke Jakarta? Oke, kita lihat kalimat selanjutnya ya. Contohnya, di kalimat positif ini, Intan has built a house. Build itu sudah bentuk verb 3 karena sebelumnya menggunakan has. Has itu adalah to be present perfect. Kenapa menggunakan has sedangkan yang atas have? Karena berbeda subjek. Subjeknya di sini adalah Intan. Kalau Intan, dia termasuk ke dalam subjek pronoun apa saja? He, she, it. Maka karena Intan kata gantinya adalah she, maka to be present perfect-nya harus menggunakan has. Intan has built a house. Sedangkan ini adalah banyak ya subjeknya, maka harus menggunakan have. So, kalau kalian menemukan she, he, it subjeknya, maka harus menggunakan to be present perfect has. Intan has built a house. Kita lihat kalimat negatifnya. Tinggal menambahkan kata not. Intan has not built a house. Intan belum membangun sebuah rumah. Kalimat interrogatifnya to be present perfect-nya dipindahkan ke depan kalimat menjadi has Intan built a house? Sudahkah Intan membangun sebuah rumah? Oke, kita lihat verb-nya ya. Verb-nya tetap menjadi verb 3, tidak berubah di tenses present perfect tense. Gimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh bertanya di kolom komentar atau japri ya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention and see you on the next video. Goodbye.